Kita nggak berbicara firman Tuhan. Ada Tritunggal berwujud, ada Tritunggal Ultraman gitu kan, macam-macam di proses itu. Ultraman. Ada yang namanya Injil itu santai, kabar baik untuk seluruh umat manusia, bukan harus dari rumah tua. Maka kita bisa mendapatkan kabar baik itu. Itu kamu pahami dulu ya. Pahami ya. Gini. Sebentar Pak Mansan. Karena beda. Sebentar. Oke, Pak Maestro, silakan Pak Maestro. Oke, sebentar. Terima kasih waktunya. Jadi gini PRT. Jadi kenapa teman-teman Katolik itu ketika ada tamu yang naik di Komel Katolik, mereka menanyakan tentang denominasi Anda? Karena gini PRT, perlu Anda pahami bahwa di Protestan sendiri ya, di kalangan denominasi pun tidak ada pengajaran yang sifatnya universal yang bisa diterima oleh semua Protestan. Contoh ya PRT, contoh Luther tidak mengadopsi ajaran Calvinis yang disebut dengan tulip atau double predestinasi. Ya, tulip pun membidatkan kelompok Anabaptis karena tidak sesuai dengan ajarannya. Begitupun dengan Adventis yang dibidatkan juga oleh Calvinis dan Lutheran. Artinya apa? Artinya di Protestan sendiri pun tidak ada ajaran yang sifatnya universal yang bisa diterima oleh semua denominasi Protestan. Gitu PT. Makanya kenapa? Sebentar PT. Jadi bukan bermaksud menanyakan denom Anda terus kemudian kami menjustifikasi apa iman Anda, enggak. Tapi kami perlu tahu apa teologi yang melatar belakangi gereja Anda gitu PT. Gitu, nggak ada lain, nggak, bukan yang hanya seperti sampai di situ aja PRT. Jadi gitu, kenapa ditanyakan? Silakan. Bukankah jika Protestan itu tidak ada yang sifatnya mutlak atau berbeda-beda cara menginterpretasikan Alkitab itu, bukankah seharusnya Katolik itu kembali mereka mengajarkan secara Alkitab ya? Maka dari tadi saya tanya, ayo kita ke Alkitab. Bukankah begitu yang baik? PRT gini. Bapak kan naik di Komalnya Katolik, ya saya kan? diundang Pak. Saya nggak pernah minta naik Pak, diundang sama Mama Tommy. Tapi kan Bapak terima undangannya kan? Iya, terus saya udah bilang saya Protestan, saya Tritunggal loh. Kan gereja mana? Saya nggak suka nanya gitu Pak. Seolah-olah kita ini kayak apa ya? Loh Pak RT, sudah saya sampaikan Yang di undang awal Eno apa saya? Loh, kenapa Bapak maksud kami mau menjustifikasi Mama atau siapa? Enggak PT. Tolong dipahami dengan baik ya. Seperti yang saya katakan di awal Pak, bahwa di Protestan sendiri itu tidak ada ajaran yang sifatnya universal yang bisa diterima oleh semua denominasi Pak. Itu. Makanya kami Katolik juga perlu mengetahui latar belakang teologi Anda. Apakah Anda dari Lutheran kah? Apakah Anda dari teologi Anabaptis kah? Apakah Anda berlatar belakang Calvinis kah? Metodis kah, Anglikan kah, gitu loh Pak RT, supaya standing point Anda itu jelas Pak RT ketika mau berargumentasi atau bernarasi di Komel Katolik, gitu aja Pak RT. Sekarang saya tanya, Pak RT dari denominasi mana Pak RT? Ya, jadi saya ini pernah gereja di HKBP, pernah di GBKP, tetapi karena saya kerja sekarang set saya di Kalimantan Timur dan lokasi kerja saya hanya menyediakan oikumene, saya sekarang beroikumene. Nama gerejanya kenapa ya? Mungkin karena perusahaan hanya mampu, tapi kalau di luar itu ada tapi jauh. Jadi saya ini sekarang kebanyakan gereja di dalam tambang itu, di dalam pekerjaan kerja apa saya PT? ini gitu. Mohon maaf. PKS ini apa teologinya Pak? Maksudnya pabrik kelapa sawit Pak. Saya di PKS. Enggak, maksudnya gereja yang saat ini Bapak ini dibangun perusahaan itu Pak. Yang Bapak nanya itu Pak, dia tidak mengerti karena orang Protestan itu belajar agama itu cuma di pucuk. Ayo kita bahas Alkitab dari tadi. Kenapa Anda dari tadi? Bahas Jadi gini Pak Alkitab. Metro. Yang ditanyakan Kenapa tadi saya itu nada udah kau saya bingung keras, menjawab. Pak Metro? Bagaimana kamu ini? Saya tadi mendengar ya, suka kali menjustis gitu. Bukan Protestan. menjustis itu Tapi udah dasar di satu sisi nanti ditanya denom dari apa dasar loh. aja udah nggak tahu Seharusnya kalian tuh belajar agama itu cuma dari pucuk. Makanya kayak gini. Apanya dari pucuk, dari mananya Pak? Ya cuma di pucuk, nggak dari akar.
Ayo kita berdua Pak, secara kita biar yuk. Ayo. Orang baru tanya aja tadi aja, kau udah ndak jelas. Kau tanya Alkitabiah ini bagaimana? Ayo Pak. Ayo, kalau memang saya enggak ngerti. Nah, Bapak ditanya Indonesia. tadi aja itu Ayo. kau sudah tidak bisa menjawab. Apa? Dasar Menjawab kamu apa? tuh apa? Saya sudah jawab Protestan. Protestan dari mana Protestan tadi? Yang dijelaskan tadi coba kamu dengar. Coba Pak, tanyakan lagi Pak. Jelaskan ke dia lagi. Dasarnya itu apa dulu? Jangan dulu kau ke Alkitabiah. Kita bukan anak kecil. Kita mau bahas Alkitab juga kita pengajaran udah atau mau baca bahas bangunan? berulang-ulang. Saya tanya dulu. Makanya jadi Protestan itu belajar agama cuman di pucuk. Nah kayak gini nih. Ya udah, ayo, Ditanya ayo, kayak ayo. gini. Juga udah bilang orang Kita dalam, justifikasi. Iya, gereja Boleh yang host ditambang sama tadi Pak. itu, gereja yang ditambang itu ideologi, teologi Ini aja dulu. Kalvinis Nah atau kau Lutheran? jawab dulu itu. Ya, Dasarnya itu apa sehingga Ini. kalian itu menganut Protestan itu? Ini juga udah bilang orang Kita dalam, justifikasi. Lalu sebentar baru bilang lagi orangnya justifikasi. Semua orang mendengar loh. Kasih yang dasar pertanyaan dulu dia. aja. Saya sudah Itu menjawab, bukan saya kamu. paham Tritunggal Pak. Maka tadi coba saya bawa Yohanes 1 ayat 1. Enggak, jangan dulu Yohanes Menjelaskan ayat satu itu. persatu kau jawab dulu itu. Apanya? Itu kita Jawab tahu apa? itu. Jawab apa? dulu. Jawab apa? Jawab apa? Nah, jawab apa Saya lagi? bergereja di Kalvinis. Okumene. Kenapa di Okumene? Iya, Karena teologi di Kalvinis. situlah Dari lokasinya situ yang aja kau ada tidak di paham. gereja. Bagaimana kau mau berdebat Kalvin. Alkitab ini? Rugi kalau Kalvin saya Apa itu isi benar. pengajarannya? Pengajarannya jelas isinya adalah Luther. Luther itu apa sih pengajaran itu tunggal? Baptisan ada, Lutheran. perjamuan kudus ada. begini. Tapi Ya saya nggak Begini. mengerti satu-satu itu ya. sebenarnya Satu-satu. Pak. Biar bisa didengar. Percuma. Kalau semua ngomong tuh nggak kedengeran. Enggak, maksud Ya, kita silakan, tuh Pak dia Sandi. jawab dulu Izin itu yang saya kita bicara. bahas Sekali tadi sebentar itu. ya, Pak Sehingga Pascalis. pembahasan Yes. ini tuh enak. Iya, gantian ya Pak. Izin saya izin Silakan dulu. Pak santai. Ya. Ya, begini Pak RT. Ya, Pak RT, sebelum bicara masalah Tritunggal yang lain-lain, saya mah ingin tahu dulu pemahaman Pak RT tentang yang dasar-dasar dulu saja, nggak usah yang berat-berat dulu ya. Saya tanya, menurut Pak RT, isi kitab suci itu apa? Apakah firman Tuhan atau apa? Atau apa? Ya, jelas. Terserah apa kitab suci. Firman Tuhan, Isi Bapak. kitab suci itu apa? Firman Tuhan. Firman Allah. Sudah? Firman Allah ya. Saya tanya ya, firman Allah betul? Betul nggak? Firman Allah itu siapa? Firman Allah itu Yesus telah menjadi manusia. Jadi kalau kitab suci mah buku, bukan Yesus. Kan di Yohanes 1 jelas. Ayat 14. Firman Allah yang menjadi manusia ya. Jadi Iya, udah, Pak, udah tahu saya. bukan berupa buku. Ya. Siapa yang bilang buku, Pak? Jadi Loh, saya tanya kitab suci itu apa isinya? Ya isinya isi firman Isinya- Tuhan. Terus? Berarti Yesus. Yesus isinya. Tuhan, rema Allah. Udah, bos Bapak. Bukan Yesus, bukan firman. Apa sih Bapak tadi mau menjawab di Yohanes 1 ayat 14? Firman yang mengambil daging tadi kodrat manusia. Makanya begini deh Pak. Allah itu esa di pengajaran saya. Dan dia kekal, tapi ada 3 pribadi. Bagaimana tadi saya mau coba jelaskannya di dalam bahasa Yunani tadi, tapi keduluan dipotong. Asik nanya gereja mana? Aduh, saya paling nggak suka dengar itu, betul. Ya. Jadi orang kalau dia kerja di lokasi yang nggak ada gereja, kalian mikir nggak perkataan kalian itu? Hah? Nggak usah Janganlah curhat, kita begitu kawan, ya. Nggak usah curhat ya. Kita baik-baik aja ya. Nah, saya mau tanya. Sekali lagi saya tanya, jawab dengan tegas. Apa itu? Apakah isi firman Tuhan? Apakah isi kitab suci? Firman Tuhan yang ditulis lebih daripada 50 penulis dari berbagai zaman. Mulai dari Oke, saya pegang ya. Pentatik. Yakin. 5 kitab gulungan. Yakin itu Apa sih Pak? Yakin apa yakin sih itu Pak? firman Tuhan.
Aduh, Ya, itu kan Bapak disampaikan yakin. kepada nabinya, Pak, ditulis nabinya, Pak. Iya, iya. Oke. Yakin. Kenapa, Pak? Saya tanya, di dalam kitab suci itu ada perkataan iblis, perkataan iblis. Contoh, kitab Kejadian, ya, iblis merayu berkata-kata sama Hawa. Terus pada saat Yesus dicobai, ya, iblis terus? kata-kata. Apakah itu firman Tuhan? Ya, kata-kata iblis itu? Pak, Musa aja belum hidup di zaman Adam, Pak. Kitab Kejadian itu yang nulis siapa sih? Bapak ini kok logikanya kok aneh. Itu kan diilhamkan oleh Allah juga, Pak. Bagaimana Musa itu? Iya. Makanya saya Aduh, tanya tolong, tadi. Pak, tolonglah. Pertanyaan Bapak itu. Kan saya tanya. Ya, Ya, terus makanya Tuhan saya Yesus tanya dicobai tadi. 3 kali itu, Pak. Siapa saksinya? Kalau mereka nggak diilhami, ini gimana Iya. sih kita ini? Itu kan ada perkataan iblis, betul? Iya, terus siapa yang melihat itu rupanya kejadian itu? Ada Lah. Kak manusia? Bentar, saya tanya tadi, makanya Dari mana Yohanes isi kitab bisa menulis suci. itu? Bentar Sabar dulu, Pak. Saya tanya Bapak balik. Dari mana Matius bisa Bentar menulis dulu, itu bro. waktu Tuhan Yesus dicobai? Bentar dulu. Ini udah lebar lagi. Ini juga belum beres satu-satu biar Lebar. jelas gitu loh. Udah beres, kesimpulannya tadi udah jelas sama Bapak tadi. Beres Itu kan dari diilhami mana semua oleh Allah. Tadi Pak RT ngomong bahwa kitab suci itu adalah firman Tuhan, semuanya nyanya. Betul? Makanya saya tanya berkali-kali tadi teh. Betul Pak RT? Ya, Betul, kenapa? yakin. Iya, yakin. Tapi pas Kenapa, setelah Pak? ditanya ada, iya. Tadi kan saya ulangi nih, kitab suci isinya apa saja? Apa? Nah, menurut Pak RT apa? Tadi jawab apa? Tadi jawab. Apa? Bapak mau membeda-bedakan kitabnya atau gimana maksudnya ini? Lah Ada enggak, Injil, iya isi kitab suci itu apa ada saja? Torah gitu, ada kitab Torah, kitab Mazmur gitu maksud Bapak. Gini Pak. Iya, menurut Bapak Semua apa sih? kitab Silahkan. suci Tanya lagi. kita ini ditulis Kalau- manusia, Pak, tetapi diilhamkan oleh Roh Gini menurut oleh Allah gitu, Pak. menurut moderator, Bapak bilang Alkitab suci itu adalah isi firman Tuhan, tapi di Kejadian itu dikatakan ditulis juga ada perkataan iblis si ular itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Hai Hawa makan. Sudah. Jadi suci digabungin di dalamnya ada perkataan iblis. Apanya yang suci? Kalian ini Ayo. gimana ya? Musa itu nggak hidup di zaman Adam loh, Tuhan. Dia aja bahkan tidak hidup di zaman Abraham. Bagaimana dia bisa menulis? Kok kalian kok aneh ya? Iya. Terus siapa iblis Ya, yang ngasih tahu makanya dia? saya- Bukankah Tuhan yang berkata kepada dia Makanya- maka dia bisa menulis? Makanya saya ingin tanya pemahaman Ya Tuhan. Bapak itu Udah, tentang kitab Pak, suci udah. itu bagaimana gitu loh. Nggak paham kan? Bagaimana Pak? Udah paham saya, Makanya Pak. mau ngomong Tritunggal bagaimana Bapak sendiri tidak tahu tentang kitab suci. Ya, gimana? Apa kitab Apa suci itu kitab suci? Apa kitab suci itu, Pak? Gantian deh. Apa kitab suci itu bagi Bapak? Nggak usah diladanin Pak itu, nggak usah diladanin Pak. Itu kita sama aja. Itu Menyerah kita belum? ngobrol dengan orang bodoh itu tuh. Coba. Apa kitab suci itu, Pak? Bukan Kita perkataan ada Tuhan gitu. Menyerah belum? Zaman Ada perkataan zaman iblis itu. gitu. Menyerah belum? Udah nyerah belum? Menyerah Ya, udah apa? menyerah belum? Apa Iya, yang berarti dimenyerahkan? tidak tahu itu kan? Berarti Apanya tidak tidak tahu tahu itu kan? apa? Tidak tahu Tidak tahu apa, Pak? Tidak kitab tahu suci. apa? Kitab suci itu apa isinya? Sudah saya bilang isinya adalah perkataan Allah itu. Bagaimana Musa bisa menulis daripada kisah Adam? Bagaimana dia bisa menulis daripada kisah Nuh? Ya semua diilhami daripada Allah, bukan iblis Iya. seperti yang kamu bilang. Bagaimana ada Terus? perkataan iblis ya? Berarti Allah yang mengilhamkan bagaimana cerita itu gitu, hingga bisa ditulis. Iya, Kok saya bolak-balik, ikutin. Di sana ada bolak-balik. dengar dulu. Di sana ada perkataan manusia banyak ya. Perkataan manusia banyak. Betul? Perkataan iblis Terus? banyak ada itu Udah, kan. udah. Nah, Udah, terserahmu. Kalau kau nggak percaya firman Tuhan itu terserahmu aja lah. paham nggak apa isi kitab suci itu? Apa Coba. kitab suci? Apa menurutmu kitab suci? Dari tadi kamu nanya terus. Ah, sekarang Apa? gini, Ya berarti sekarang jangankan belum ya,
Jangankan kejadian di Matius, Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun. Siapa yang nulis itu? Kok bisa tahu itu? Iblis juga ngomong kan, ada omongan iblis kan di dalam Alkitab kan. Terus? Ada di dalam kitab suci kan omongan Matius yang nulis. Iya, dicoba 3 kali terus. Ini kerajaan dunia. Atau kamu saya terjunlah ke Ya, gunung. ubah batu jadi roti, ya. Iya, betul kan? Itu siapa yang ngomong? Makanya Iblis. kali ini kadang apa ya? Sudah dibilang diilhamkan Roh Kudus. Kalian percaya Roh Kudus tidak? Iya Pak Erik, Pak Erik mau ngomong apa? Pak Erik dari mana? Pak RT, kalau ngomong pertanggungjawabkan apa yang Pak RT katakan. Tadi Pak RT katakan bahwa kitab suci itu adalah isinya firman Allah. Firman Tuhan. Kenapa? Lalu ternyata di dalam kitab suci itu ada juga kata-kata yang bukan kata langsung dari Allah. Nah, pertanggungjawabkan itu Pak RT, jangan dulu Sudah, saya pakai persepsi. pertanggungjawabkan. Semua penulis berarti itu Pak baik RT sendiri. baik murid. Sabar dulu Pak. Nggak Baik usah, nabi, jangan dulu pakai baik itu. murid. Kita cuma Yang kata-kata menulis dulu, itu soal semua kata-kata dulu. diilhamkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa ya? Allah juga. Sudah, jelas ya. Anak SD tahu itu. Diskusi deh yang lebih naik lagi deh. Bukan dari Makanya konsili. Pak RT. Gini. Bukan dari konsili yang dimana itu ucapan Iya. manusia, ketetapan manusia lebih tinggi dari Alkitab. Ya. Pak RT. Contoh, Kalau Pak RT mau membuat ikut patung. tentang Di mana disuruh membuat patung? Saya tanya dulu, gantian deh. Gantian deh. Ini Pak RT. saya bantah kamu. Pak RT. Pak, silakan Di gedein saya. mana Gedein. Katolik disuruh Gedein, orang gedein. Kristen pengikut Yesus disuruh membuat patung Gedein. Maria di mana? Iya, Kamu bicara yang kami lain-lain jawab. kitab suci aja nggak paham kok. Iya, kita gedein. Buka paman gede-gede nih. Ini buktinya ini. Host. Ini Maaf lagi ya nih orang gini nih kak, susah. maaf ya kak, nggak boleh Bicaranya nampilin sana layar kemari. ya. Soalnya lagi sensitif TikTok. Dibaca aja nggak apa-apa. Iya. Iya nggak bisa tetap walaupun 3 menit, walaupun 3 detik, 5 detik saya yang kena nanti. Dibacakan Di aja, mana dibacakan. pengikut Yesus yang dikatakan Jangan orang dulu di Kristen mana itu di mana. Kamu sudah paham belum isi kitab suci? Coba diam dulu Teh. deh, santai. Belum beres itu. Belum beres. Itu Belum terserah beres. pandanganmu lah Beresin ya. dulu satu masalah. Tapi saya berkata itulah renungan firman Tuhan, maka kita disuruh renungilah firman Tuhan. Iya, Di sekarang mana di ini dalam kamu Alkitab? bilang kami Di nyembah sini bukan tempat patung. khotbah. Sini bukan tempat Kami nyembah khotbah, Pak patung. RT. Sudah itu jawab aja, di manakah Bunda Maria ataupun Yesus sendiri menyuruh membuat patung? Iya, baik-baik gini. Disuruh untuk Sekarang bersujud. saya tanya. Sekarang saya tanya, Bunda Maria itu adalah rahim kudus yang melahirkan Tuhan dan Allah sejati. Kamu menolaknya masih? Kamu adalah bidat pengkhianat. Ketimbang Luther. Itu hasil konsili, ketimbang Theotokos itu hasil konsili. Alkitab Makanya dulu saya kembali mau- kamu ayatnya ayat. Saya mau memperlihatkan Sebut Bunda ayatnya. Maria saya ini. Masa kamera yang ini? Sebut Aku ayat di Alkitab. Aku barusan dari Sebut. Komal Pak Elang, mati kutu Protestan kan aku. Coba ini kau sebut lihat. ayatnya di Alkitab. Jangan hasil konsili Masa? kau bilang di host, Theotokos kan. Ya. Sini, Jangan aku gitu Kalimantan ya. kan ya. Ya, aku screenshot mukamu. Screenshot muka kamu. Kerjain kamu malam ini. Pengkhianat kamu. Gini aja Pak, Trinity di screenshot terus dibuat latar belakang. Bisa itu kalau kayak gitu. Panjang. Masa kamera kamu takut sebagai host? Paman Elang tadi buka saya ketawa ketiwi aku di situ. Loh kan langsung saya kena pembatasan biar Pak. mati otak, Ya. biar mati otak orang ini, biar mati otak orang ini kalau saya panjangin. Nah, udah kena saya, males ah. Sebut aja Alkitab itu banyak loh ayatnya. Banyak loh penulisnya. Sebut aja siapa di kitab mana. Jangan muter-muter Kamu mau- kayak gasing. Kamu yang nggak paham. Kamu mau ngomongin isi kitab suci, tapi kamu sendiri nggak tahu kitab suci apa. Kamu yang nggak paham di tahun 431 Loh, Masehi lah baru kamu Maria bisa disebut jawab. Theotokos. Bisa jawab. Bisa Saya jawab bertanya nggak samamu itu di apa Alkitab isi di kitab mana suci? disuruh Bisa dibuat jawab. patung. Bisa Gak usah lah jawab. dulu Nggak, menyembah, Eten. gak usah lah teriak. Duli aja Ya di mana udah. disuruh bersujud sama patung. Gini. Nggak. Gini. Sorry sebentar, 1 menit. Pak RT dari tadi saya perhatikan ngomong itu framing
framing. Artinya dia mengambil kesimpulan tanpa premis. Dan itu di framing bahwa itu adalah pemikiran dari Katolik. Salah besar. Jadi sulit untuk menjelaskan kepada orang yang framing. Karena tanpa premis, mayor dan minor, dia langsung mengambil sebuah hipotesa, kesimpulan. Itu tidak bisa. Itu tidak dalam diskusi, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Itu tidak masuk. Itu jatuhnya dalam kusir. Itu Pak RT. Jadi tolong berbicara secara logis, terstruktur, dan tanpa framing. Siapa yang menyembah dalam Katolik, menyembah patung? Tidak ada. Hanya framing dari denom bahwa Katolik menyembah patung. Itu clear. Dari beberapa komal-komal juga ini, itu beberapa teman-teman Protestan itu, denom itu mengatakan, Pak Katolik tidak menyembah patung. Nah, itulah dari beberapa denom yang tidak ada otoritas yang jelas untuk memberikan pengajaran mana yang memang menjadi pengajaran yang otentik dari denom itu yang menjadi pegangan, sehingga semua akan mempunyai argumentasi, bahkan antar denom sendiri itu mempunyai argumentasi yang berbeda-beda. Yang misalnya tentang patung, di denom itu ada beberapa denom yang menggunakan patung. Jangan salah framing, jangan salah pikir ya. Sudah? Dan itu yang kalau kita mau berdiskusi jadi kusir, karena berangkat dari sebuah framing tidak bisa. Tidak akan masuk. Begitu, host. Ya, saya bukan framing Pak ya, tetapi itu memang tercatat di Konsili Nicea II Anda. Yang dimana menghormati gambar atau patung itu boleh. Itu hasil konsili. Maka saya tanya, di mana di Alkitab ayat berapa? Ayat berapa disuruh bersujud deh, nggak usah menyembah. Disuruh menghormati patung di mana? Kita Alkitab deh. Mulai lagi framing. Makanya Nggak kamu bisa, kalau tahu Nggak bisa. dengerin Ya, Pak RT. apa itu? Kalau kamu tahu makna artinya kitab suci dan isinya kitab suci, kamu tidak akan bertanya begitu. Karena kamu tidak tahu makna dan artinya kitab suci, jadi kamu nanya-nanya nggak pernah rugu. Kamu nanya ya, kan begitu. Karena kamu nggak tahu artinya kitab suci, makna kitab suci, isinya kitab suci nggak tahu. Jadi pikiran bebas kamu Udah itu gini ngaco. aja, Kamu kalau Pak Santai. paham tentang kitab suci, bentar dulu. Kalau kamu memahami kitab suci, itu pasti kamu akan menerima yang namanya pengajaran, menerima tradisi suci. Begitu, karena kamu tidak paham tentang kitab suci kamu yang kamu anut, yang kamu ambil dari Katolik. Jadi begitu tafsirannya bebas gitu loh. Oke. Kamu harus tahu dulu Kamu kitab suci, jangan menyebut dulu nanya yang tradisi lain. suci. Oke, sabar dulu. Kamu menyebut tradisi suci. Tradisi suci ini kita kenal ada dari para rasul dan murid-murid. Saya bertanya, Jangan dulu nanya yang gimana lain. para Saya rasul tanya dulu dan kitab murid suci, paham nggak? mengajarkan untuk bersujud kepada patung? Coba. Ya, bentar. Saya tanya dulu jawaban yang pertama, nggak bisa kamu jawab kan, Pak RT? Apa sih, Pak? Nggak bisa jawab? Yang mana? Nggak bisa jawaban? Santai. Yang mana? Iya, yang tadi saya tanyakan. Nanti kalau ditanya mencret. Apa sih nanya? Nangis. Saya Nanti Kali kalau ini ditanya lucu. balik Ditanya. nangis. kalian nggak mau kembali ke Alkitab, lucu kalian ini. Bilang Lucu kita sekali saja. jahat. Nanya-nanya. Coba deh kita kembali ke Alkitab yuk. Nanti masing-masing teman bisa. Mana yang salah, mana yang Iya, benar bisa melihat. paham Ayo. nggak kamu isi Alkitab? Selamat malam Ya semuanya. Paham udah isi kamu sebut Alkitab. aja, kamu mau bawa apa? Selamat malam semuanya. Selamat malam kawanku Pak Malam, RT. Pak Pendeta. Salam, Pak Pendeta. Salam. Ada jemaatku yang ngamuk di sini. Ada tuh Pak RT. Oh, Pak RT kawanku. Kenapa ngamuk-ngamuk Pak RT? Oh ya, sebentar Pak Eno, ini banyak yang salah paham. Saya itu nggak main kick kok kalau orang proti di sini, tapi jangan buka layar duplikat, soalnya nanti room saya yang kena pelanggaran, oke? Oke. Bangnya Eros dari hostnya. Eno, coba kamu jawab temanmu ini Eno.
Saya tadi bertanya Tadi saya bertanya di Alkitab ada nggak tulisan kita untuk disuruh bersujud kepada patung? Dia nggak mau. Tadi dia bilang kamu harus paham Alkitab, itu dari tradisi. Oke, saya bawa daripada maksudmu tradisi suci. Di mana tradisi suci itu? Dari para rasul, dari para murid. Saya tanya lagi nih, di mana para rasul dan murid mengajarkan untuk bersujud? Saya bersujud aja saya pakai dulu ya, nggak usah menyembah lah. Walaupun kamu nggak mengakui, di mana bersujud ataupun disuruh membuat patung daripada Maria ataupun yang lain untuk disujudkan, di mana? Begini, kamu nyatakan dulu, kamu nggak bisa jawab isi kitab suci, gitu kan intinya. Ngaku aja gitu. Kalau ngaku, baru saya isi kitab suci. Apa yang Bapak tanya? Isi kitab suci apa Bapak tanya? Iya. Tahu nggak sih tuh? RT tahu nggak? Iya, saya tanya. Apakah isi kitab suci? Yang enteng saja. Menurut kamu apa firman Allah? Itu aja udah saya bilang dari tadi firman Tuhan. Terus dari mana Musa tahu cerita firman Allah semua itu diilhami oleh firman Tuhan tuh Yesus jadi manusia. Bukan buku. Ngerti nggak? Kamu ngerti nggak kenapa di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan dari segalanya lah sesuatu ada. Logos, rema, agrape itu berbeda lagi kawan. Ya pahami kawan. Makanya tadi saya membawa Logos sabar. Logos, rema, grafe itu bahasa Ibrani yang digunakan Yesus atau bahasa apa? Silakan jawab. Sabar kamu dulu apa ya. Sabar dulu. Saya tadi mau baca tadi belum selesai sebenarnya. Kan sudah ngomong logos, rema, grafe itu bahasanya apa? Filsafatnya tadi saya apa? membawa itu Ibrani Yahudi atau filsafatnya apa? Logos, rema, grafe itu. Silakan jawab. Logos itu kan bahasa daripada Yunani. Sabar dulu ya. Tadi saya membawa Yohanes 1 ayat 1. Sabar, diam dulu. Ini kita mau ke tradisi kamu tadi. Dulu, saya mau menjawab dia, Saya takut kamu. Kalau sama aku kamu nggak bisa. Kamu. Hanya kok ngajak diskusi Tritunggal tapi nggak tahu kitab suci gimana kau nih RT? Saya tanya kau nih ya. En arche, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. Kenapa dipakai hologos? Kenapa nggak dipakai rema? Coba santai jawab. Oke. Enggak, kami langsung diam dulu nanti sama ada jatahmu. Itu Ibrani. Ya, Yesus menggunakan bahasa apa? Yesus menggunakan bahasa apa? Siapa sih ini? Aduh, memang hancur kita nih memang. Diskusi pun nggak ada yang teratur. Tanya dulu, yang pertama bisa jawab nggak tadi pertanyaan saya belum dijawab itu pertanyaan saya. Dari tadi nggak bisa jawab. Apa yang nggak bisa saya jawab darimu, Pak Santai? Iya, yang tadi itu. Yang mana? Udah aku tangkap tahu. Kitab suci. Saya membawa ini kamu loh. Enarse, en hologos. Kenapa nggak dipakai enarse, en hologos? Tanya belum beres. Belum dijawab nanya. Kamu gimana sih? Bingung. Kamu yang bingung. Menyerah RT. Berarti kamu nggak ngerti arti hologos dengan logos. Kamu nggak mengerti. Kata sandang ho itu merujuk ke pribadi santai. Makanya dia disebut pribadi. Nggak nanya itu. Kamu diam dulu, Siapa diskusiku ini? Coba aku mau ngadepi santai dulu. Jadi tadi dia ngomongin saya. Apa isi kitab suci? Paham dulu kamu mau bicara dalaman isi baca aja lah kitab suci, kamu nggak paham. Kau baca aja lah. Ayo diskusi kita yuk, isi kitab suci yuk. Ayo diskusi yuk. Nanti yang bawah yang menilai. Apa? Ayo. Pak Santai. Santai. Ini ada sekte satu lagi, Bayu Samudra. Oke, selamat malam. Aturannya jawab dulu pertanyaan Pak RT. Ya dari segmen dulu. Sabar, mau ditanya dulu. Bayu Samudra. Ya, dari segmen Sabar Bayu. Menghadapi rumah tua harus sabar Bayu. Ya kan Nino? Lulusan Angas sekali dari ini mustahil. Sabar kalian tenang. Bayu Samudra. Dari sekte mana? Tenang.
Iya, dari sekte Nah, mana karena Bayu? Di RK aja kemarin turunin aku gara-gara nggak mampu jawab. Iya, Kakak mampu saya kan jawab sudah apa? bilang. Kau semalam tadi saya tanya kau PR kau dari kemarin malam itu, bagaimana cara Protestan menghormati Bunda Maria? Caranya gimana? Karena Lukas Jawab 1:48. dulu, jangan Sabar. balik bertanya. Sabar. Tuntaskan dulu Pak RT Kemarin ini. udah ku jawab. Kemarin udah ku jawab. PR kamu adalah jelaskan. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bagaimana Protestan menghormati Bunda Maria dan menyebutnya berbahagia? Silakan jawab, ayo. Pak RT, percuma Anda bertanya, bro. Kalau enggak, kami lanjut sama PRT dulu. Kau bersabar. Ya, Protestan nggak menghormati, berarti kalian keturunan siapa? Kita Keturunan. mau ganti-gantian nggak ini Eno? Kita diskusi, aduh malu kita Jangan dilihat panas orang. hanya gara-gara pertanyaan. Eno, Ya, gantian. Itu bahasa apa? Sabar. Aduh, ya Tuhan. Kenapa sih Protestan Gimana itu sih suka ini? kejang-kejang? Ayo. Kenapa ya Protestan Tungguin suka jawabannya, kejang-kejang? Tadi saya bertanya, Mama Tommy. Iya, Pertanyaan saya kenapa? satu pun nggak ada yang jawab. Oh, Belum ada yang jawab kamu mau Katolik. tanya apa? Saya dari tadi sabar loh. Jackson, Saya dari Tadi- tadi bertanya, di mana Alkitab menyuruh yang kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus ini Sudahlah, Bro, ada sudah. berkata Kasihan saudara-saudara untuk kita ini. menyuruh membuat patung untuk bersujud. Gak usah dulu latar ya, dulu aja lah. Di mana? Aduh. Kamu udah Oke, nanya-nanya, Julia. Pak RT sebentar, Pak RT, kamu tuh nanya-nanya ya. Kamu aja lo nggak nyebutin genommu tuh apa? Ah, jangan alihkan, jawab aja. Nah, saya dulu HKBP, Bu, nggak BBKP, tapi saya kerja, Bu. Saya gereja saya Kumini. Aduh, suaramu Dimana kecil tetap banget kayak berdoa. gerejamu, yang gede. Ya, alihkan pertanyaan. Oh, sombong. Memang Kenapa Katolik kita gede. sombong ya? Kenapa kita jadi manusia ini? Iya, umurnya Pak Suaramu RT. juga kecil. Jangan kecil Gerejanya kayak gerejamu. kecil. Suaranya Yaudah, juga yaudah, kecil. silakan jawab. Ayo yang Berapa? kecil. Saya silakan orang Katolik yang pinter dan Nah, benar jawab. Oke, jawab. Mustahil, Jawab bro. apa? Tidak bakalan. Jawab pertanyaannya apa? Pelan-pelan tadi Bayu juga ngomong, Pak RT juga ngomong. Gimana sih Udah. kalian ini lompat-lompat dari kitab suci Yaudah, kemana kita lagi? diam dulu Bayu ya. Kita lihat dulu Pertanyaan jawabannya. apa? Pertanyaannya Pak RT? Pertanyaannya apa? Aduh, ngulang lagi. Oke. Oke, Eno, dengar baik-baik Eno ya. Oke. Benarkah kita ini yang pengikut Yesus ini disebut orang Kristen, Eno? Benar, pasti benar gitu, Eno ya. Enggak. Kristen pengikut Kalau Yesus lah, Kristen, saudara. sabar. Kata Kristen itu kepada jemaat di Antioquia merupakan Iya, kata kisah para rasul, sabar, saudara. saya jelaskan kamu. Aduh, ya. panas benar. Enggak, bukan ke situ pertanyaan Protestan saya. ini. Udah gitu aja dulu. Oh, Gak iya, usah iya, lari iya. kau dulu ke situ, udah ke situ aja. Kau kan Kristen ini. Udah, kau anggaplah kami Enggak, bukan aku Kristen, gak apa-apa lah. Katolik. Kau Kristen Aku kan? Ya udah, aku- kau Katolik, pengikut Yesus kan? Pengikut Yesus Hah? ya? Oke. Iya, karena begini Yesus Kristen. bukan Hah? Oke, Eno, di manakah kalau kamu pengikut Yesus, di manakah Yesus sendiri berkata, buatlah patung dan hormatilah dia atau sujudlah Oke. kepadanya? Di mana? Di Alkitab ya, di mana? Buatlah patung. Bukan konsili ya, Alkitab. Tambahkan sedikit. Alkitab, Tambahkan oke. satu lagi. Sabar, kau diam dulu, Diam Bayu dulu, Samudra, kau. diam dulu. Kau kemarin bagaimana Aja dulu Protestan Bayu, yang ringan-ringan aja Sama dulu. aku gratis. Hah? Di mana? Yesus Kau selamat. dari kemarin nanya, saya nanya kau. Sabar Bayu, sabar Bayu, saya pertama. Diam Biar dulu, dia jawab Bayu. secara Alkitab. Bayu, Sabar, Bayu. gantian dulu. Biar Pak RT dulu. Gimana nih Pak RT? Protestan kayak Ini gini loh Bayu, kejang-kejang Pak gitu RT kan? ini tuh sudah ibaratnya tuh udah Oh, sikira babai nur harabai, Biar dia duluan, keburu mati. sikira Yuk. babai, sikira Biar bara kami loh, nur biar fair. harabai. Ya udah nggak usah dipancing, Eno. Jawab aja, Eno. Ya sudah jawab aja, Eno. Nggak usah dipancing. Oke. Mau pintar. Di mana Yesus mengajarkan buatlah patung. Ya oke. Yesus mengajarkannya sama seperti Dan hormat ya. Dan hormat. sabar, sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, begitulah anak manusia akan ditinggikan. Oke, kenapa Yesus membandingkan dirinya dengan ular tembaga? Pertanyaan Pak RT jawab.
Jawab, jawab. Kau bawa Musa untuk bangsa Israel. Itu Kita ini firman bukan oke bangsa Yohanes, aku baca. Israel. Aku bacakan Yohanes kau ya. Kau pikir nggak ada ayat? Hancur. Kau Yaudah, kau yaudah, kau yaudah, kau yaudah, kau yaudah. pikir nggak ada ayat? Aku bacakan Ya, Yohanes yaudah. ya. Di mana? Yohanes berapa itu? Sabar ya. Yohanes berapa itu? Lupa aku ayatnya berapa, sabar ya. Sama seperti jangan kau berapa paman? Hah? Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5 ya. Oke, Yohanes 3 ayat 5. Jangan. Diam dulu. Diam. Pertanyaan kalian Katolik bisa jawab. Ini yang paling tua kok. Gereja yang didirikan Kristus kok lawan sama anak-anak ular gak bisa. Ayo, tenang ya. Yohanes 3 ayat 5 ya. Oke. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin? Oke. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Yohanes 13 ayat 5 kah paman? Atau 3? Paman Maestro. Yohanes 3 ayat 15. Yohanes 5 ayat 3 kalau nggak salah. Oh, 5 ayat 3. 5 ayat 3. Berkata kepadamu. Oke, sabar. Mau saya bacaan, no? Sabar. Ya sudah. Bukan. Sebentar saya lupa. Sebentar saya. Sama seperti sabar diam. Kami lupa ayatnya, tapi ada tertulis, sabar. Iya, itu lagi ngomong sama Nikodemus. Yohanes 3 ayat 5 ngomong sama Nikodemus, sabar, tenang kamu. Sama seperti Musa, sabar, aku lupa ayatnya. PRT, diam, tenang kau. Aku lupa ayatnya berapa, tapi ada tertulis seperti itu. Buka aja itu ayat paman. 14. Keluaran 25 ayat 18 itu kan jelas. Yesus 5 ayat memerintahkan 18. membuat patung keruben. Keluaran 25 ayat 18 itu kan Allah memerintahkan Yohanes 3 ayat 14. Lagi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 18 kah? 14. Yohanes 3 ya? 3 ya paman ya? 3 ayat 14. 3 ayat 14. Dengar, pasang kuping kalian, Bayu sama PRT, oke. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kenapa Yesus membandingkan dirinya dengan ular tembaga yang merupakan patung buatan? Dengar ya. Sudah aku paham. Dengar. Pasang kuping Jawab. Jawab. Dia mingkem biar otak kau jalan ke kanan. Jawab. Kalau kalian terus berdasarkan, diam dulu kau. Kalau kalian terus berdasarkan pada berpedoman pada perjanjian lama, kacau. Bodoh. Oh, yang berpedoman pada perjanjian lama. Berarti kejadian 20 ayat 4 batal. Selesai kau di bawah. Kejadian 20 ayat 4 batul. Apa? Si siapa? Si Bayu udah batalkan perjanjian lama tadi. Jangan berdasarkan perjanjian lama. Ya. Kejadian 20 ayat 4 berarti udah batal. Udah di bawah dia. Selesai. Ya, diam dulu Ino ya. Ino diam dulu ya. Lagi. Saya mau ketawa lihat Ino Katolik ini. Kamu membawa Injil Yohanes 3 ayat 14. Apa katanya? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini ayat penting Eno ya, biar saya bedah kau ya, biar nggak ada hubungan dengan patung tadi sebenarnya. Jadi konteksnya adalah Yesus menjelasi salib pakai perjanjian lama. Itu Tuhan Yesus ngobrol sama Nikodemus yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Artinya apa? Seperti Musa meninggikan ular tembaga, orang yang dipagut ular kalau lihat ular itu jadi sembuh. Sama kayak aku, anak manusia yang nanti disalib, ditinggikan, orang yang memandang aku dengan iman akan dapat hidup kekal.
Salib. Itu artinya Oke, Eno. oke. Salib itu berhala atau tidak? Salib. Sabar. Patungnya di mana itu. Eno? Patung. Iya gantian Salib dulu itu Bayu. sabar. Biar Pak RT dulu nanti Sabar. selesai baru Ular Bayu. tembaga. Eno, bentar Pak Oke, Eno, sabar. pendeta Eno, sebentar. Bayu, nanti kalau Pak RT udah selesai, nanti kamu eksklusif, wes, tunggu. Kalian Iya tunggu, nanti kak kasih waktu eksklusif. Sabar Bayu. Iya sabar, gantian Bayu, sabar Nanti ya, Pak ya, sabar ya, Sabar sesama kawanku ya. Protestan. Itu tadi udah saya jederkan dia tadi ya. Eno, ingat ya perkataan saya. Kamu jederkan, kamu menjawab dengan tepat sasaran. Iya. Oke. Ini saya jawab. Ini saya jawab apa gue apa oke. yang lama ya. Oke, Itu Yesus oke, ngomong untuk dirinya sendiri. Musa meninggikan ular tembaga dan ular dipatahkan Allah. Sabar dulu no. Diam dulu no. Terus Orang yang dipagut ular juga kalau melihat ular itu jadi sembuh. Yesus berkata seperti aku, anak manusia yang nanti disalib dan ditinggikan, orang yang memandang aku. mana salib? akan dapat Mana hidup pernyataan kekal. salibnya? Seperti anak manusia di situ. Mana salibnya? Nggak ada salib di situ. Karena anak manusia Anak ditinggikan, kan dari salib itu nanti ditinggikan. Nanti itu ke belakang kita konteksnya. Tapi begini, ini pertanyaan saya begini. Gini, ini. Tadi saya Gimana bertanya sih kau? Jangan kabur dulu. Di mana sujud patung. patung Mariam di mana? Patung, sabar, patung. Bayu, tenang. Gimana sih? Pak RT, jangan kabur. Ya ampun. Jangan kabur Pak RT. Bayu, nanti kamu di bawah Bayu. Kalau kamu nggak bisa nanjin korinmu, kamu di bawah. Kamu nggak bisa nanjin korinmu, nanti kamu di bawah Bayu. Di bawah. Kamu di bawah. Gak bisa tahan jin korinnya ini si Bayu ini Pak RT. Gimana sih? Protestan kayak gitu aja nggak mau. Paman Neno. Silakan Bang Derek. Kau bawa ular Boleh. tembaga itu Saya ada di tambahkan Bilangan dulu. 21. Tunggu, saya tambahkan dulu ya. Apa tuh Pak Erik? Nah, mari kita lihat di Keluaran, mari kita lihat beberapa kutipan selain Keluaran 20, di mana Tuhan memerintahkan untuk membuat patung yang digunakan sebagai lambang. Tapi pertanyaan saya dulu, sederhana saja. Pak RT ini percaya kitab suci perjanjian lama? Gimana ya saya dari tadi ngomongnya? Percaya ya? Tadi saya Oke, bilang, kalau begitu kita lihat. Nah, dalam kitab suci perjanjian lama, ya, dan ini juga adalah dipenuhi dalam kitab suci perjanjian baru. Tuhan memerintahkan untuk membuat patung yang digunakan sebagai lambang yang memberikan gambaran menuju pada kehadiran Yesus pada perjanjian baru. Nah, misalnya dalam Keluaran 25 ayat 1, 18 dan 20, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, dan haruslah kau buat 2 kerub. Di dalam bahasa Inggris, cherubims atau angels dari emas. Itu menurut Pak RT patung atau bukan? Pak Erik, ini kita mau menanggapi yang tadi dulu, baru nanti selesai Bapak Ya, ini boleh. patung. Saya akan sampai nanti ke Injil Yohanes. Sabar dulu Pak, ya tadi saya sama Ino. Supaya Ini tidak kalau lompat-lompat. Saya mau kita runut dari Iya, perjanjian Bapak lama udah saya akan sampai. lompat-lompat itu, lari Udah. lagi ke Kerub. Tadi yang dibawa Sabar, Yohanes sabar. itu ular Sabar. tembaga. Saya mau menjelaskan gitu. Silakan Pak Kerub sampai. itu, Apa yang nggak sabaran? kerub itu emas atau patung atau bukan? Nah, dalam Keluaran 25 diperintahkan kepada Musa untuk membuat 2 kerub dari emas. Kau buat itu dari emas, tempaan pada kedua ujung tertutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Dan tutup pendamaian itu kamu Kalau buatlah tadi kerub itu di atas sabar, kedua Pak Eno. ujungnya. Nah, Pak Erik, kemudian Pak Erik gini. dalam Ular tembaga kitab tadi kalau nggak Raja bisa Raja, dibenarkan ya sudah kita lari ke Kerub nanti. Sabar dulu Pak Erik, saya belum selesai Pak Erik. Nanti dulu Pak Erik. sabar, Ini Mbak sabar. Yohanes Saya tadi tentang ular nambahkan. tembaga. Itu dulu. Nah, ini Nggak usah lari ke sana dulu, nanti kita konteksnya. ke situ lagi. Nanti kita ke Ini situ lagi. konteksnya. Iya, sabar Ini dulu konteks. satu-satu dulu. Ular tembaga benar tidak? Gitu loh Pak.
Jangan lain-lain, Pak. Kalau mau langsung ke bilangan, oke, bilangan, baca dalam bilangan 21 ayat Ini yang 8. dibawa tadi kan Injil Yohanes. Maka berfirmanlah hubungannya ular Tuhan tembak. kepada Musa, buatlah sebuah patung ular tedung, buatlah sebuah patung ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Ini firman Allah kepada Musa loh, Nen Tuhan. bukan firmannya Pak Boleh RT. saya ngomong? Saya belum Terus, selesai tadi. Iya, boleh maka saya setiap ngomong. orang yang Saya belum terpagut, buat firman jika Tuhan. ia Boleh saya melihatnya akan ngomong? tetap hidup. Nah, ular ini yang ditinggikan Musa menjadi gambaran dalam Injil Yohanes 3 ayat 14. Tetapi soal patung, itu Tuhan sendiri memerintahkan Musa untuk membuat patung. Maka patung itu memang tidak untuk disembah. Ya. Iya sudah Pak. Oke, gini Pak Eri. Tadi saya Maka bertanya sama Edo. berdasarkan beberapa teks dulu, di Pak atas Edi. itu, Ya. RT. Bentar, Teh. Pak Santai, kenapa Pak Santai? Boleh ngomong nggak ya ini sebenarnya? Ya ini begini, si RT ini kan belum menjawab pertanyaan saya. RT ini bicara tentang kitab suci, tapi nggak paham tentang kitab suci. Bagaimana mau membicarakan isinya? Anda itu nggak paham tentang kitab suci. Apa isi kitab Kamu suci? jangan di situ aja, Nggak paham. Pak Santai. Iya, berarti kamu kan nggak paham. Percuma kalau nggak paham ngomong sama Begini, kamu. begini. Iya, Iya, Pak. Begini Pak RT, supaya kita selesaikan cepat aja. Tadi kamu minta ayat. Iya, Di itu mana maksudnya. Yesus, Jangan sabar, saya lari ulangi dulu, Pak pertanyaanmu. Edi, ke ular tembaga. Iya. Kamu kan minta Oke. ayat di mana Yesus memerintahkan untuk membuat patung kan. Nah, sekarang di mana Yesus melarang membuat patung dirinya maupun ibunya. Jangan buat patung. Oke, silakan. Jadi begini Enos, ya saya mau jelaskan lagi samamu tadi yang kamu bawa Yohanes 3 ayat 14 kan, betul kan? Tadi saya sudah mengatakan Saya sudah seperti berubah, saya itu. sudah jawab Yohanes 3:14. Saya nggak perlu tafsir dari kau, nggak perlu. pasti. Sekarang kau di mana Yesus Loh, kita sesuai Yesus- dalil lah, no. Di mana Kok iya, tafsir sih? di mana Yesus melarang jangan buat patung dirinya maupun ibunya. Iya, saya mau Dan jelasin para biar kau rasul tahu. di mana dan orang kudus di mana. Biar oke, kamu berarti mengakui ya, menyembah boleh ya? Oke? Deal Nggak dulu. menyembah, kami nggak pernah menyembah patung. Kau lihat Oh, orang kalau Katolik. mati boleh ya? Jangan framing. Sekarang Boleh di ya? mana Yesus? Yesus harus Kamu Yesus tahu ya. nggak? Ular tembaga yang tadi awalnya Allah memerintahkan Musa untuk membuat untuk menyembuhkan orang juga yang dipagut ular, itu disebut apa? Nehusitan. Yang terjadi artinya? Nehusitan itu kenapa? Karena 500 tahun kemudian itu malah disembah orang Israel. Makanya Hizkia betul. itu raja, seorang Ada raja penyembahan di situ, ada langsung penyembahan. hancuri patung. Oke, sekarang ada penyembahan di situ. Langsung karena berbeda fungsi kan, berubah fungsi menjadi tempat penyembahan. Yaudah, Sekarang tadi kan saya kenapa? nanya sujud patung Sabar Pak Maria. RT, Marianya sabar, loh. kita selesaikan. Itu No. kan fungsi sudah oke. Karena berubah fungsi menjadi penyembahan. Kenapa di situ disebut berubah fungsi menjadi penyembahan? Karena terjadi apa di situ? Coba baca ayatnya, kita baca ayatnya. Terjadi apa di situ? Jawab Pak RT. Buka mute-mu lagi, aku yang mute-mu tadi karena kau terus cakap. Kenapa dapat disebut Mana berubah disuruh fungsi? menghormati Sabar, patung Maria itu sabar. apa jawab? Jawab Ini dulu. pasiennya Kenapa? Bayu udah nunggu ini Bayu. Jangan kau putar-putar. Kenapa dia berubah Nah, fungsi Jos, menjadi biar penyembahan? dua kami. Kau Ini si santai nggak ada isinya, turunnya aja, Hos. Iya, Betul, iya. Enggak. Bayu ribut, nggak bisa di mute. Begini, kenapa Nggak bisa dia itu, bisa dibahas? itu kawan itu, bisa itu. Sabar, kau jangan ngomong lain karena kau sudah mau kena, kau putar-putar kau sama RT 6 kau bisa putar-putar sama aku. Apa tadi pertanyaanku? Sudah dijawab. Kau sama Sudah. RT 6 kau putar-putar sama aku, jangan muter-muter kau. Yaudah, ayo. Sekarang oke. Naikkan dia host, naikkan dia host. Ayo berdua kita Jangan ya. dulu sama Bayu sama aku. Kenapa ular Enggak, tembaga kamu itu sama aku berdua di atas dimusnahkan? ya, yang lain diam ya. Hah? Gimana? Kenapa ular tembaga itu dimusnahkan? Kenapa? Kan sudah saya bilang karena itu malah disembah gitu loh. Oke, Ram. disembah Ya. seperti apa? Kenapa dia berubah fungsi menjadi disembah karena seperti apa? Di dalam Alkitab mengatakan seperti apa? Ya karena berhala. Kalau disembah itu berhala. sabar. Enak. Awalnya kan mereka Makanya menatap. dibilang nehusetan. Ya Di mana Tuhan. dulu itu hanya disuruh memandang bagaimana orang yang menjadi sembuh juga. memandang.
Begitu juga memandang. Yesus, siapa Oke, yang melihatnya akan memandang. kekal Oke, di dalam sepakat. iman. Memandang. Oke, sepakat. Memandang. Oke, sepakat. Awalnya fungsinya hanya memandang ya. Sabar. Awalnya fungsinya hanya memandang, lalu mereka akan sembuh. Terus kenapa dibakar? Karena telah berubah fungsi menjadi tempat penyembahan. Penyembahan seperti apa yang dilakukan Karena di depan disembah. patung itu? Oke, sembahan seperti apa yang dilakukan di ular tembaga itu? Ya kamu Karena jelaskan apa? lah. Kamu yang Karena apa? ini Kamu yang menghormati ceritakan patung Maria. ayat berapa tadi? Ya kamu jelaskan. Ayat berapa? Kamu bisa jelaskan nggak? Enggak, ayat berapa tadi? Coba baca, sudah masuk Enak konklusi. kali. Aku terus yang ngomong, kamu jelaskan. Kau ngomong, kau yang putar. Karena di situ telah terjadi penyembahan di dalam 3 unsur. Ada imam, ada kurban, dan ada altar. Berubah Siapa yang- fungsi menjadi sabar, kau jangan kabur. Karena beralih fungsi menjadi tempat penyembahan, makanya dimusnahkan. Karena umat Israel pada zaman Raja Hizkia melakukan tempat pembantaian kurban di sana, imam, kurban. Karena unsur penyembahan, karena penyembahan harus memiliki 3 unsur, yaitu apa? Imam, kurban, dan altar. Selesai kau Pak RT. Oke, siapa imamnya? Selesai Siapa kau. imamnya di situ? Siapa Tahu imamnya di muter-muter aja patung emang tembaga? goblok. Emang mana Loh, aku tahu kau siapa bilang imamnya, harus ada batu di 3 situ. unsur. Kau Coba siapa ngomong. imamnya? Di mana altarnya? Bisa nggak kau jelaskan? Makanya Eno, yang merumuskan penyembahan itu harus 3 unsur itu adalah konsili kalian. Kalian lebih percaya. Ini Bu, coba baca daripada bilangan tadi. Alkitab. Coba baca bilangan tadi. Coba baca Ya bilangan udah, tadi. siapa? Siapa Coba imamnya? baca Siapa bilangan imamnya? tadi. Ya udah sebut imamnya siapa? Kau bilang Ini kan menyembah. anjing kan ini kan Karena nanya 3 siapa lagi. unsur. Emangnya kau pikir aku terlibat dalam penyembahan jadi tahu siapa imamnya? PRT imamnya. Pendeta Budi Asali imamnya. Emang bodoh. Berarti bukan harus ada altar, bukan harus ada imam. Ino gitu jawabannya Jelas Ino. di dalam ayat Ya udah tersebut. sebutkan imamnya siapa? Imamnya siapa? Itu kan kau tanya Imamnya imamnya Ino? siapa, kau tanya nama imamnya kan emang bodoh kau PRT. Kau kan bilang kan harus ada 3 unsur. Berarti yang di sana itu ada 3 unsur kan? Makanya dibilang apa? Betul nggak? Emang kau polemikus. Betul nggak Ino? Tobat Betul kau nggak, Pak Ino? RT, tobat kau Pak RT, Kawanku, tobat. kawanku kasihi. Tobat. Betul nggak omongan saya? Tobat kau, Eno di tobat. Kamu anu aja, Pak. bilang Kamu kan Eno, 3 pendeta Eno unsur. di KKR aja itu. KKR di bawah. RT, Sudah ku bilang Eno, kamu kalau- Alkitab kalah RT. sama konsili kalian. Itu yang luar biasa Eno. RT. Iya santai. Kalau kamu Apa santai? paham tentang isi kitab suci, kamu tidak akan menanya begitu karena kamu nggak paham, banyak nanya-nanya nggak pernah rugu. Udah terserah. Kalau kamu Ya, udah tahu terserah. tentang kitab suci, isi kitab suci, Oh iya, ya iya, isinya iya, kitab suci itu apa tahu. saja, begitu. Di ya. sana kamu Terima baca kasih ya. imamat macam-macam lah, gitu kan? Ya, Yang paling makanya tahu, belajar dulu terima ya. kasih. Iya, terima kasih. Iya kan kamu nggak tahu, nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa jawab kan? Iya. Makanya saya mau bertanya. Iya. Tadi katanya penyembahan 3 unsur. Saya mau bertanya loh. Di penyembahan daripada ular Makanya tembaga baca itu kitab siapa suci dulu. imamnya? Di mana Iya, makanya altarnya? baca. Dari patung sampai ke Makanya penyembahan. kamu baca. Sekarang kamu bilang Ini kan, lompat-lompat. kamu bilang sabar. Tadi bicara tentang patung. Sekarang Tadi tentang patung penyembahan. tentang Kau emang otak kau ini kemana-mana No. PRT penuh. Tobat Udah gua kau bilang sama kawanku, kamu, tobat No. kawanku, katekumenlah kawanku, Perumusan kau konsili setiap itu bahaya. hari, kau Itu setiap hari bahaya, kawanku sama RT 6 hologos, tawa-tawa aku di bawah. Kau hanya menerima konsili. Ya udah di mana di Alkitab no disuruh buat patung Maria, disuruh Pak RT. menghormati. Memang Pak ya. RT kawannya Ganti-ganti. udah aku naikin. Tolong kasih tahu dia supaya oke. tertib. Pak RT, Oke, kasih tahu Bayu kawannya boleh, supaya Bayu tertib. boleh. Bayu mau ganti Bayu, tapi si Eno nggak bisa jawab aku Bayu. Eno nggak bisa jawab aku, nggak ada di Alkitab di Jawab. RT juga Jadi juga sekarang nggak bisa jawab pemusnahan pertanyaan ular saya. tembaga di mana? Pemusnahan ular tembaga di mana? Patung Maria tadi kutanya Eno di mana dulianya? Di mana Eno? Di Alkitab di mana disuruh Ganti menghormati? Pak RT. Gantian. Oke, Apa? boleh. Oke, Oke, di Eno mana jangan di marah Alkitab? kawan ya.
Jangan merajuk kanku ya. RT, Kau tetap kawan RT nyerah ya. RT nyerah ya. Tobat, RT nyerah ya. tobat Oke ya. kawanku. Oke, bisa jawab pertanyaan saya ya. Tobat kawanku. Gantian Udah kita aku jawab ngomongnya. semua. Oke, Ya bentar, gimana? si RT tadi, bentar dulu, bentar. Si RT tidak bisa jawab pertanyaan saya. Muter-muter aja terus dia kayak gangsingan. Gimana mau jawab? Diskusi seperti ini kacau. Kayak berkelahi secara fisik. Iya, tadi sudah baik-baik, ditanya baik-baik tadi. Gak bisa jawab, dia muter-muter aja dia terus. Karena aturannya bro, harusnya kalian jawab dulu pertanyaannya baru bertanya balik. Jangan pertanyaan ditangkis dengan pertanyaan, itu kan tidak fair. Iya, kita santai ya. si RT malah nanya lagi. Si RT malah nanya dulu. Saya tuh bertanya begini, apa sih isi kitab suci gitu loh? Apa sih gitu loh? Dia ngomong Ya, firman itu Allah. bukan pokok pembahasannya kan. Iya, sudah teman-teman ya. Saya minta maaf juga Kamu kalau tuh ada kan mau kata-kata membahas kasar isi ya. kitab suci. Sudah boleh. Bentar Boleh. dulu. Bayu melanjut. Sudah santai. Kita diam aja Bayu. santai. Biar aja diskusi. Iya. Kita ini mempertajam loh. Gak usah Aku kita pun ini meski apa. mulutku tajam kayak gini, tapi sebetulnya aku kadang ketawa sendiri loh. Pertanyaan kami simple kok. Kau tanya dulu bagaimana cara Protestan menghormati Bunda Maria yang kau sampaikan kemarin, bahwa kau kan sudah mengakui bahwa Protestan juga menghormati Bunda Maria. Sekarang kau jawab dulu bagaimana cara Protestan menghormati Bunda Maria, Bayu. Jawab. Dari kemarin loh ditanya gampang itu. Atau Pak RT mau bantu? Diam dulu kau. Tadi ya si Mama Tommy janji, aku kan taping. Kalau kau turunkan aku berarti kalian penyembah patung. Oh ya janji katanya. Oke, sekarang diam mingkem Enggak kalian. patung. Diam. Kuturunkan kau. Kami penyembah patung. Buktikan kami penyembah patung. Kuturunkan kau. No, jangan. Enggak, dia kan ngancam. Dia bilang kalau kamu turunkan aku berarti betul kalian apa penyembah patung. Dia siapa? Emangnya dia siapa? Dia aja nggak bisa buktikan bagaimana menyembah. Kali kita ini. Enggak, dia kan bilang bahwa kebenaran harus berdasarkan mulutnya. Itu yang salah kan Pak RT? Benar nggak? Ya udah naiklah Bayu, udahlah biar diskusi. No, kita ini jangan nambah dosa lah, udahlah. Kita diskusi kembali ke masing-masing nanti biar menilai gitu. Nih, multi lagi Bayu. Makanya jangan framing, jangan Cukup seakan-akan kita kau musuh ngomong. di Komal ini aja Ino. Di luar kita tetap teman, gitu saja saya. Apapun omongan di dalam Komal ini udah di dalam Komal ini aja, di luar jangan dibawa dendam. Naik Bayu. Udah jangan lagi di gitu-gitu kan. Biar enak kita diskusi gitu, dilihat orang.